Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat Indonesia. Kita hadir kembali pagi hari ini bersama Rumah Sakit Angkatan Laut Dr. Ramelan RSPAL Surabaya. Rumah Sakit Pusat Angkatan Laut Dr. Ramelan Surabaya. Pagi hari ini pemirsa Jawa Post TV yang kami banggakan, kita bisa berkumpul hadir dalam suasana bulan perjuangan Indonesia. Untuk itu kita menghargainya dengan berkostum doreng hijau. Ini bukan karnaval 17-an ya, tetapi memang kita menghargai dalam bulan ini adalah bulan Agustus, di mana seluruh masyarakat Indonesia puncaknya pada tanggal 17 Agustus memperingati hari kemerdekaan yang ke-79. Untuk itu kita menghargai dan sangat respek pada pejuang-pejuang nasionalis kita yang merintis kemerdekaan ini. Pada pagi hari ini tema Salam Sehat Indonesia penuh dengan perjuangan juga. Bagaimana perjuangan untuk bisa tetap hidup, untuk tetap sehat. Kematian yang tiba-tiba atau sudden death, kematian mendadak di usia dini atau di usia produktif sangatlah sering terjadi. Baru-baru ini, bulan lalu di Jogja, seorang atlet internasional dari China, atlet badminton meninggal di lapangan pada saat bertanding di usianya yang 17 tahun. Ini tentu sangat mengagetkan kita semua. Untuk itulah Rumah Sakit Pusat Angkatan Laut Dr. Ramelan Surabaya mengangkat topik bersama para narasumber yang pagi hari ini sudah hadir bersama kita. Saya perkenalkan, yang pertama adalah Kepala Dinas Kesehatan Angkatan Laut TNI AL, yaitu Laksamana Pertama TNI Dr. Dwi Adang Eskandar, spesialis bedah. Assalamualaikum, Kang. Assalamualaikum. Sehat selalu? Alhamdulillah. Masya Allah, sehat. Yang kedua adalah ahli jantung dari Rumah Sakit Pusat Angkatan Laut Dr. Ramelan Surabaya, yang sudah tidak asing lagi, sudah seminar kemana-mana. Beliau adalah Kolonel Dr. Rukmat Juslim, spesialis jantung dan pembuluh darah Binasing. Dok, selamat pagi dok. Selamat pagi. Seger terus ya. Dokter ini antara usia dan KTP-nya berbeda jauh ya. Penampilannya sangat muda, tapi usianya sudah senior gitu ya. Face ya. Muda terus, semangat terus ya Dr. Rukma. Kemudian yang paling ujung yang memang kita sudah beberapa kali bertemu dengan beliau, tidak asing lagi, adalah ahli dari penyakit dalam Rumah Sakit Angkatan Laut Dr. Ramelan Surabaya, yaitu Dr. Libriansyah, spesialis penyakit dalam. Assalamualaikum dok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah enak? Alhamdulillah. Waduh, segar. Sehat. Biasanya beliau kita pakai jas putih kalau praktek. Kalau kali ini, waduh serem sekali. Ternyata cocok juga ya dok. Tampilannya dengan pakaian alhamdulillah lapangan, pakaian dinas lapangan. ASN ya. ASN ya. Bela negara dan membela kesehatan kita. Wah luar biasa. Harus. Baik. Terima kasih pemirsa, ini tadi salam kenal dari para narasumber kita. Langsung saja saya tertarik dengan Kadis Kesal, karena begini Bapak Kadis Kesal, bahwa kematian itu memang sudah katanya orang takdir ya. Tetapi kalau kita ikhtiarkan untuk kita tahu gejala dan tanda-tandanya termasuk kematian yang di jantung ini, sebetulnya saya ingin tahu proses karena Bapak adalah pakarnya di bidang penerimaan prajurit TNI AL, khususnya di bidang kesehatan, karena Bapak berkeliling untuk ngecek. Saya lihat di tes-tes kesehatan di Angkatan Laut untuk masuk sebagai prajurit ini seleksinya ketat Pak ya, sampai 2 tahap. Ini kenapa kira-kira Pak? Baik, terima kasih Mas Bimo. Jadi untuk seleksi calon prajurit, dasar pelaksanaan kami adalah tentu aturan regulasi yang ada ya. Yang pertama adalah keputusan Panglima TNI nomor 920 tahun 2020, tanggal 23 November 2020. Yang terakhir ya. Kemudian di breakdown di lingkungan Angkatan Laut berdasarkan Perkasal nomor 12 tahun 2021, tanggal 20 Mei 2021 terbitnya. Jadi itu yang terakhir yang sudah direvisi. Kenapa direvisi? Ini peraturan ini kaitannya adalah dengan pemeriksaan dan uji kesehatan di lingkungan TNI dan TNI Angkatan Laut kalau yang Perkasa. Ada revisi tentu terkait dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kedokteran. Kalau yang dulu
suatu kondisi itu dinyatakan mungkin normal atau tidak normal, saat ini bisa saja berubah karena perkembangan ilmu itu. Ilmu ya, oke. Kemudian dasarnya kenapa kita melaksanakan pemeriksaan ini? Ini pemeriksaan calon prajurit itu seragam, Pak Bimo. Jadi semua untuk 3 matra ya? 3 matra darat, laut, udara itu sama. Mungkin ada kekhususan tertentu matra udara, misalnya untuk karena terkait dengan pemilihan calon-calon pilot misalnya, itu mungkin ada kriteria tertentu lah. Tapi secara umum pemeriksaan kesehatan calon prajurit itu sama. Jadi kita yang kita periksa apa ya, kesehatan jasmani dan rohani tentu saja. Jadi semua aspek kita periksa, ada 7 aspek yang diperiksa dari U, A, B, D, L, G, J. Apa itu? U itu umum, kemudian B, U, A itu bagian anggota gerak bagian atas, kemudian B itu anggota gerak bagian bawah, D itu fungsi pendengaran, L fungsi penglihatan, G gigi, geligi ya, gigi dan mulut, dan J itu kesehatan jiwa. Jadi semua aspek kita periksa. Lengkap Pak, dari ujung rambut sampai ujung kuku bawah ya. Luar biasa. Kita memeriksa manusia secara keseluruhan, pemeriksaan fisik, pemeriksaan penunjang kita laksanakan. Nah, pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang ini dilaksanakan memang tadi Pak Bim, kenapa di 2 tahap? Itu kaitannya tentu dengan kita efisiensi lah ya. Kalau misalnya seseorang yang sudah diketahui tidak sehat, yang ngapain harus saya periksa ronsen, periksa EKG, kan percuma. Jadi borosin duit ada, ya Pak. Ya kasarnya demikian. Jadi yang pertama pemeriksaan itu pemeriksaan fisik dan pemeriksaan anamnesis ya, pemeriksaan fisik sederhana dan pemeriksaan penunjang yang sederhana. Nah nanti kalau itu sudah lolos, bisa saja ada temuan yang mungkin perlu pendalaman atau kondisi sakitnya dia tidak terdeteksi. Pada saat pemeriksaan penunjang yang dilaksanakan tahap kedua itu akan ditemukan. Kenapa kita sampai sedemikian ketatnya? Karena kita memahami bahwa kita ini memilih calon prajurit itu untuk menghadapi ini lingkungan kerja yang berbeda ya. Calon prajurit yang kita rekrut ini dia bisa kan macam-macam korps ya. Bisa jadi kalau dia angkatan laut bisa jadi marinir, mungkin jadi pasukan khusus, mungkin Denjaka, TAIFIB atau Kopaska misalnya, atau dia pelaut, atau dia yang lain kesehatan atau yang lain-lain ya. Itu di awal mungkin kita tidak tahu ini calon ini akan masuk kemana nanti. Gitu. Jadi kita upayakan bahwa penerimaan itu standar dan bagus, mempunyai status kesehatan yang baik. Ya, karena tadi terkait dengan lingkungan kerja yang akan dihadapi. Kemudian yang kedua juga bahwa situasi tertentu atau kondisi sakit tertentu yang bagi jenis pekerjaan tertentu tidak ada masalah, tapi di TNI bisa fatal. Misalnya sekarang buta warna. Buta warna memang kenapa kalau buta warna, kalau dia cuma petugas administrasi misalnya, boleh. Barangkali kan tidak ada masalah. Tapi kalau dia nanti di satuan tempur, tidak bisa. Buta warna itu akan membahayakan, membahayakan kawan dan ya kawan lah terutama ya. Karena pada situasi tertentu dia bisa salah menginterpretasikan perintah atau aba-aba dari pimpinan atau komando atas, sehingga kita cukup ketat, demikian. Nah kadang-kadang dengan ketatnya ini kan banyak yang gugur juga ya di dalam tes-tes awal dan sekian. Nah ini sementara sudah diterima lolos, tapi bagaimana Pak Kadis Kesal menjaga agar terus prima? Apakah ada program-program tertentu selama dia berdinas yang dia selalu harus dimonitor supaya apa yang diseleksi sejak awal ini terus sampai 35 tahun atau lebih masa pengabdian tetap prima? Baik, nanti sebelum saya menjawab ini tadi mungkin terkait dengan hasil pemeriksaan Rikes ya. Hasil pemeriksaan Rikes yang ditempuh oleh seorang calon prajurit bisa menyebabkan yang bersangkutan gugur. Nah sering kejadian barangkali karena di sini barangkali ada para pemirsa yang juga mendengar bahwa kadang-kadang bagi
di luar calon TNI ini nggak ada masalah kelainan ini, tetapi bagi kita ini kondisi yang tidak bisa ditolerir untuk menjadi prajurit TNI. Kira-kira begitu. Sehingga kadang-kadang ini nggak ada apa-apa kok. Kenapa di sana dinyatakan tidak lulus itu? Nah, itu yang untuk pertanyaan yang tadi. Kondisi lingkungan kerja deh, kondisi lingkungan kerja, kemudian juga usia ya. Begitu dia direkrut pada saat masuk prajurit itu masih usia muda. Usia muda. Bertambah usia, bertambah tahun, pasti bertambah usia, usianya bertambah. Iya. Faktor risiko yang dia miliki dari sisi usia kan pasti bertambah. Belum lagi di gaya hidup, mungkin kebiasaan buruk. Kebiasaan buruk akan mempengaruhi. Ya. Kemudian kebiasaan buruk bukan berarti karena lingkungannya buruk, tapi karena misalnya kondisi lingkungan kerjanya dia tidak memungkinkan untuk dia melaksanakan aktivitas secara ideal. Misalnya teman-teman kita yang bekerja di satuan kapal selam misalnya. Kondisi lingkungan kerja kan sempit. Bagaimana? Dia harus berolahraga di bawah pola gerakan tidak bisa begitu. Di samping menguras oksigen. Kemudian itu yang kaitan dengan itu sehingga memang harus ada usaha untuk bagaimana prajurit kita itu tetap mempunyai status kesehatan yang prima. Jadi sehingga dia setiap saat senantiasa siap sedia melaksanakan tugasnya. Bagaimana caranya ya? Mungkin kita yang sudah memahami tadi bahwa tadi yang saya sampaikan dasar pemeriksaan uji dan pemeriksaan kesehatan itu tidak hanya pada saat itu terkait dengan pemeriksaan tes rekrutmen dan juga pemeriksaan berkala pada prajurit. Oh, ada ya Pak ya? Ada. Jadi mungkin setahun sekali atau... Jadi setahun sekali untuk rikes rutin. Uji pemeriksaan kesehatan rutin itu 1 tahun sekali, itu jatahnya demikian. Pak. Dan memang itu hak, tetapi lebih menurut saya sih kalau hak itu kadang orang namanya juga hak lah. Kalau malas ya nggak usah gitu kan. Padi ini seringkali kita yang sebagai pimpinan berpikir harus lebih. Ada pertanyaan kunci. Kejadian meninggal mendadak, sudden death, itu kan menjadi nomor 1 di dunia untuk penyakit jantung. Ya, apakah ini juga terjadi di prajurit kita, Pak? Di prajurit TNI? Mohon izin, sebelum kita jawab, kita akan jeda lagi. Pemirsa, ini jawaban ini menarik ini. Apakah di prajurit TNI juga terjadi adanya kematian mendadak yang terjadi pada masyarakat awam seperti kita yang pemirsa saksikan? Kita akan jawab setelah satu ini. Mengawali aktivitas hari Anda, kami hadirkan bincang seputar dunia kesehatan bersama dengan dokter-dokter ahli di bidangnya. Ispa itu sendiri bisa menyebabkan yang pertama itu tadi ya batuk, pilek ringan. Jadi dengan update Sehat Pagi, Senin hingga Jumat pukul 6 waktu Indonesia Barat di Jawa Post TV. Baik pemirsa Jawa Post TV, salam sehat Indonesia, Rumah Sakit Pusat Angkatan Laut Dr. Ramelan Surabaya. Kita jumpa lagi pemirsa di segmen kedua kali ini dalam tema yang sangat-sangat menarik dan membuat penasaran banyak orang di masyarakat, yaitu tentang kematian mendadak di usia produktif. Yang tema kali ini kita angkat
dengan pakar-pakar yang sudah kompeten di bidangnya. Menarik, kita lanjutkan dari segmen tadi, Pak Kepala Dinas Kesehatan Angkatan Laut, Dr. Adang. Bagaimana? Apakah memang terjadi kematian secara mendadak itu di prajurit TNI? Apakah itu pernah terjadi di level apa, Pak, mungkin? Jadi data epidemiologi sudah banyak di dunia bahwa kejadian sudden cardiac death SCD atau kematian mendadak, nanti mungkin bisa dibahas oleh narasumber yang lain. Kematian mendadak itu definisi seperti apa? Hanya sebagian besar kematian mendadak oleh karena jantung, Pak. Jadi prajurit TNI ya sama juga manusia. Oh iya. Nah, sama. Jadi kalau misalnya kita baca di literatur, kematian mendadak ini ternyata tidak hanya menimpa pada usia tua. Tapi juga usia muda pun bisa. Ya, atlet Cina itu ya. Bahkan atlet yang terlatih pun bisa terkena gitu. Bagaimana dengan TNI? Saya kira memang ada beberapa kejadian yang prajurit tiba-tiba meninggal. Ya. Itu memang perlu dibuktikan lebih lanjut kan dengan prosedur tertentu. Tapi secara umum kami buka file yang bersangkutan, memang ada riwayat salah satunya masalah ada kelainan di jantung, catatan penyakit kronis yang tidak ditindaklanjuti seperti itu. Jadi saya kira sama kejadian itu di kalangan TNI pun ada, sehingga memang perlu mitigasi. Ada mitigasi. Menarik ya, karena kuncinya adalah prajurit itu adalah manusia ya. Sama juga dokter itu juga manusia ya. Jadi selama manusia masih takut mati ya pasti bisa mati juga. Ya. Bukan karena ketembak ya, tapi mati karena sudden death. Ini menarik nih. Nah, saya lompat ke Dr. Rukma sebagai ahli jantung. Sebetulnya definisi dari sudden death itu apa sih, Dok? Mati mendadak atau sudden cardiac death, kalau kita lihat dari definisinya, adalah suatu kondisi klinis di mana terjadi berhentinya sistem kardiovaskuler, jantung dan pembuluh darah secara tiba-tiba yang tidak diketahui penyebabnya oleh yang bersangkutan, yang meninggal. Karena kalau sebetulnya sudden cardiac death ini kalau kita waspada sudah diketahui, tapi banyak rata-rata yang mengalami sudden cardiac death ini tidak mengetahui sebetulnya kenapa. Tidak ada tanda-tanda gitu, Dok? Tidak ada tanda-tanda. Oh, atau tidak peduli? Sebetulnya ada tanda-tanda dari I don't care gitu ya. Beda tipis. Beda tipis ya. Aku pokoknya antem gaspol remblong gitu ya. Baik, ini sebetulnya apa sih? Kan kok selalu sudden death selalu dikaitkan harus dengan berhentinya jantung. Ya. Apakah hanya jantung saja yang bisa menyebabkan sudden death? 99% penyebab daripada sudden cardiac death nanti mendadak adalah dari penyakit jantung dan pembuluh darah. Oke, jantungnya yang berhenti ya. Ya. Yang nggak bisa di apa-apain lagi, Dok ya kalau sudah begini ya. Mesinnya yang berhenti. Sekarang gimana? Apa penyebab? Tadi ada catatan dari Bapak Kadis Kesal bahwa ternyata di beberapa prajurit yang mengalami sudden death itu ada historical. Ya. Apakah ini historicalnya terkait jantung atau sebetulnya histori dari penyakit lain? Sebetulnya kalau kita kaji beberapa yang sudah terjadi kejadian seperti itu, ada historicalnya sebetulnya. Dan rata-rata mereka memang tidak mengenal. Makanya saya selalu mengatakan kepada siapapun prajurit yang ada di TNI AL, kenali dulu diri kita. Diri kita itu siapa sebetulnya. Sopo aku. Nah, itu jangan hanya mengenal namanya toh, tapi jeroannya ora dikenal maksudnya. Nah, ini yang membuat kita tidak waspada. Sehingga kita tidak mengetahui apa yang bakal terjadi pada diri kita. Sehingga seperti tadi sudah dikatakan oleh Kepala Dinas, pemeriksaan kesehatan yang berkala pun mereka lewati karena mereka merasa tidak ada keluhan. Oh, gitu. Rata-rata lebih, saya katakan di sini lebih dari 50% penderita jantung tanpa keluhan. Oke, tanpa keluhan. Tanpa keluhan. Waduh. Sehingga seorang atlet tadi ya, seperti kalau di tempat kita seorang prajurit yang merasa dirinya terlatih
Dan kalau kita lihat rata-rata mereka yang berbadan bugar, dan itu bukan jaminan. Bukan jaminan. Dan mereka pun juga memiliki resiko untuk terjadi sudden cardiac death kalau tidak mengenal dirinya siapa. Nah, sekarang menarik ini, Dr. Rukma. Gimana cara mengenal apa tanda-tanda awal mau terkena serangan jantung itu, Dok? Tentu kita harus mengenal dahulu apa yang dikatakan dengan faktor resiko. Faktor risikonya. Faktor resiko ini adalah untuk bisa kita mengenali diri kita. Kalau kita misalnya, yang paling gampang adalah histori daripada riwayat penyakit atau riwayat keluarga. Kita tahu bahwa bapak, ibu kita, om, tante, paman, bibi, ada salah satu dari mereka mengalami sudden cardiac death yang tanpa diketahui penyebabnya, itu kita boleh katakan Curiga. genetiknya sudah positif. Oh, gitu ya. Nah, kalau dia sudah merasa memiliki histori seperti itu, seharusnya mereka harus menjaga dong. Maka mereka harus tahu batas nilai gulanya dia yang dia lakukan pemeriksaan berkala itu, berapa nilai normalnya, obesitas. Nah, sekarang kalau orang yang sudah tahu secara genetik seperti itu, dia masih melanggar dari pola hidupnya dia, sehingga dia tidak mengetahui bahwa dia terancam oleh bahaya, ya inilah adalah orang-orang yang akan mengalami suatu sudden cardiac death. Waduh, jadi ini ada unsur genetiknya juga ya, Dok ya? Ada, itu yang unsur tidak bisa kita ubah. Oke. Nah, karena itu adalah ya sudah harus kita terima seperti itu. Ini Nah, penting ini bagi yang belum menikah, pemirsa Jawa Post TV, jadi harus tanya ya. harus tanya dulu. Nah, rata-rata kalau pada saat penerimaan itu tidak ada yang ngaku Gitu ya. Kalau masih pacaran seneng-senengnya baik-baik semua ya. Lupa dia. Ini penting ini karena nanti kalau genetic carrier gitu ya, ketemu genetic carrier itu bisa eksis ya di anak ya. Carrier ketemu ke pembawa ya. Teori genetika. Teori genetika. Wah, ini dokter ini mengguncang masyarakat ini. Jadi ini kalau mau kawin jadi tanya-tanya lagi nih. Ini bapakmu, mbakmu, dia nonok sing mati jantung. Ini kalau sudah meninggal kan susah ditanya, Dok. Pasti semua akan nutup. Tapi oke, secara klinis gimana, Dok? Tanda-tanda untuk orang mau kena stroke atau jantungnya deret gitu atau getar-getar? Seperti kita lihat ini karena tadi sudah oleh Dr. Bima sudah memberi contoh seorang pemain badminton dari Cina. Kita lihat sendiri kan. Dia pada saat beraktivitas, tiba-tiba dia mengalami suatu badan yang bergetar. Itu sebetulnya adalah suatu aritmia yang mengancam jiwa. Kita kenal dengan suatu ventricular fibrilasi. Jadi jantungnya itu bergetar tanpa mengeluarkan suatu cardiac output ya, suatu yang memompa darah ke seluruh tubuh. Nah, ini biasa ditandai dengan kejang, bisa seperti itu. Henti nafas, dan yang paling penting dan yang harus diketahui oleh para pemirsa adalah rata-rata kita harus mengenal tidak bisa diraba nadinya. Oh, sini ya, Dok ya? Ya, nadi karotis namanya. Ya, itu yang paling mudah sebetulnya. Maksudnya diraba misalnya sendiri dia tidak ada kejang, dia tidak ada tiba-tiba dia diam, tidak ada nafas, kita yang pertama kali kita kerjakan yaitu kita memegang. Begitu tidak ada nadi dalam waktu 10 detik, kita sudah harus berbuat sesuatu untuk orang ini. Mainnya detik, Pak, kalau untuk detik, ya tidak jam, tidak menit lagi, detik. Terus kalau saya melihat tiba-tiba di lokasi ada yang geletak kayak pemain badminton yang kapan hari di Jogja itu, apa yang harus dilakukan sekitarnya? Begitu kita mengatakan orang ini tidak ada nadi dalam tempo kurang dari 10 detik, kita harus melakukan bantuan resusitasi pijat jantung, itu yang kita kenal dengan RJP itu. RJP. Ya, bantuan hidup dasar kalau mungkin kalau orang awam dikatakan, kita harus melakukan pertolongan itu karena ini sangat mempengaruhi seperti yang dikatakan dalam literatur. Kalau kita melakukan suatu resusitasi lebih dini, kemungkinan orang ini berpeluang untuk selamat lebih besar dibandingkan setelah sekian menit setelah dilihat kemudian baru dilakukan pertolongan. Ya. Nah, itu akan berpengaruh kepada mati yang bersifat seterusnya. Sebenarnya singkat aja, Dr. Rukma. Ya. Apa sih yang dasarnya? Kan saya lihat banyak di YouTube itu, entah benar yang entah salah, mompanya itu sekedar mompa-mompa yang semampunya gitu. Apa pakai harus ditiup mouth to mouth
mulut ke mulut gitu gimana? Ya, ini singkat aja ya. Singkat karena aja ini ya. kan cuma Oke. sebetulnya ada satu bentuk bantuan hidup dasar itu adalah kalau kita lihat di sini adalah bantuan hidup dasar kepada jantung dan paru. Oke. Ya, kalau jantung itu dalam bentuk pijatan. Tekan Dalam gitu bentuk ya. pijatan ya ada tekniknya dan pasti untuk parunya dengan nafas. Misalnya sebagai contoh 30 kali pijatan 2 kali nafas. Nah, sering kalau di jalan, nah masalahnya kan kalau terjadi di jalan, ini terjadi penularan segala macam ya kita menggunakan misalnya sapu tangan atau alat apa yang bisa kita, yang penting kita bisa menegakkan lehernya, Tegakkan ekstensi, kemudian kita memberikan hembusan 2 kali dan melakukan pijatan kembali. Sambil, nah ini yang sering dilupakan, kita bukan pahlawan, kita harus cepat memanggil pertolongan. Karena pertolongan itu adalah untuk lanjutan daripada kita melakukan bantuan hidup dasar. Jangan kelamaan nolong di situ ya. Kebanyakan dari kita kan kalau ada sesuatu yang jatuh mendadak, podo dipelotot di KP tapi gak diapa-apa. Wah, banyak penontonnya malah berhenti. Oke. Luar biasa Dr. Rukma, terima kasih kiat sederhananya. Pemirsa, salam sehat Indonesiaku. Ini masih banyak topik menarik kaitannya tadi dengan metabolisme tubuh, apa yang harus kita lakukan ya. Tapi tentu saja setelah jeda yang berikut ini. Berbagai peristiwa disajikan dalam sebuah berita. Berbagai informasi disajikan sesuai fakta. Dari momen Idul Adha kali ini saja, para penjual bumbu jadi diserbu banyak pembeli, khususnya para ibu-ibu yang bersiap akan memasak olahan daging kurban. Dikemas dalam program Update Petang, setiap hari pukul 18 waktu Indonesia Barat. Di Jawa Pos TV. Di bawah langit Nusantara, jutaan asa kian menyala. Memercik semangat yang berpijar di dalam setiap jiwa. Bersama nyalakan api harapan untuk menaklukkan setiap tantangan. Berpadu suarakan gelora dalam prestasi yang diciptakan. Serentak wujudkan kemenangan dari angan yang diimpikan. Dengan mempertahankan keutuhan, bangsa ini akan terus melangkah ke depan. Lebih erat dan selaras untuk bersama wujudkan nyala persatuan. Dirgahayu Indonesia, Gudang Garam. Update klasmen Liga Indonesia, top skor dan pemain terbaik, berita-berita seputar lapangan hijau. Kami sajikan dengan gaya khas untuk Anda. Warbo, setiap Kamis sampai Sabtu jam 21 waktu Indonesia Barat. Hanya di Jawa Pos TV. Baik pemirsa, salam sehat Indonesia, Rumah Sakit Pusat Angkatan Laut Dr. Ramelan Surabaya. Jumpa lagi dalam segmen kali ini yang sangat menarik bersama kita para pakar pagi hari ini di suasana bulan Agustus yang penuh perjuangan. Kita juga memperjuangkan satu tema termasuk untuk tema kesehatan kita agar hidup lebih baik. Ke Pak Libri sekarang, Dr. Libri, Bapak terkenal sebagai dokter yang memahami sistem metabolisme tubuh, bagaimana berproses agar optimal. Yang disampaikan para narasumber adalah terkait jantung dan kematian serta regulasi di TNI AL. Bagaimana Dr. Libri melihat satu sistem keseimbangan metabolisme tubuh ini agar bisa optimal di prajurit kita? Terima kasih Mas Bimo. Saya kira ini secara umum ya. Jadi kalau kita melihat secara umum apa yang dikatakan oleh Kadis tadi, kemudian apa yang dikatakan oleh Dr. Rumak tadi, itu intinya adalah keberlanjutan.
dalam kewaspadaan terhadap diri sendiri. Jadi ada dua, pertama bahwa saya setuju dengan apa yang dikatakan oleh Kadis tadi, bahwa kalau memang sudah ada catatan, belum berarti yang bersangkutan ini sakit, atau belum berarti bahwa yang bersangkutan ini tidak dapat menjalankan fungsinya atau tidak diterima, tetapi menjadi catatan ini adalah sebuah warning. Apa yang disampaikan oleh Dr. Rukma tadi, kita ini kadang-kadang meremehkan sesuatu, sehingga kalau belum sakit, belum berobat. Kalau belum sakit, belum memeriksakan diri gitu. Nah, jadi kalau saya melihat, karena saya berada di poliklinik, apa yang dikerjakan dan dilakukan oleh Dinas Kesehatan Angkatan Laut itu sudah sejalan harusnya, kecuali kalau apa istilahnya, yang nakal-nakal gitu ya, yang agak angel sedikit begitu, kadang-kadang dia tidak mau melakukan kegiatan itu. Itu intinya. Kita ini sebenarnya ada sebuah yang disebut dengan keseimbangan. Jadi keseimbangan itu adalah sudah terbentuk dari lama. Kalau seandainya sudah given dari Yang Maha Kuasa. Tapi hal-hal yang tersebut sering sekali kita ganggukan. Misalnya dengan pola hidup. Apa yang dikatakan oleh Dr. Rukma tadi memang tidak bergejala kadang-kadang. Ada yang disebut dengan faktor risiko. Faktor risiko itu yang terbesar sekarang ini adalah hipertensi. Dan yang paling tinggi itu adalah dasarnya itu adalah obesitas. Jadi kegemukan, kemudian diikuti dengan pola sedentary life yang lain begitu kan. Ada banyak ya yang menjadi patokan dalam sedentary life itu, tetapi paling tidak ada 3 yang perlu kita perhatikan. Pertama adalah pola hidup. Untuk pola tidurnya, jadi tidur itu bukan berarti harus kita sleeping betul begitu ya. Kalau tentara kan disuruh jaga ya nggak mungkin tidur kan. Tentu dia harus mengubah bioritmenya dengan sendirinya. Kemudian aktivitas fisik dan hindari stres, termasuk stres fisik dalam arti kata itu adalah hindari rokok dan pengelolaan stres yang baik. Saya kira itu yang harus kita seimbangkan untuk pola selanjutnya. Karena kalau kita melihat bahwa dasarnya memang kita sudah sehat begitu, maka itu harus dipertahankan. Tetapi kalau dasarnya memang kita sudah ada yang harus kita warning, maka itu harus kita waspadai dan kita tindak lanjuti dengan pengobatan, dengan pemeriksaan dan yang lebih lanjut. Saya kira seperti itu. Secara nutrisi dok, ini kita sedikit ngomong tentang masalah jantung ya, kembali ke jantung. Karena jantung itu adalah organ yang pasti butuh nutrisi, butuh keseimbangan, butuh asupan. Nah, asupannya itu kalau asupannya nggak seimbang, apa jantungnya juga bisa sehat? Dan bagaimana sebetulnya menyeimbangkan organ-organ yang lain untuk mensuplai ke jantung agar jantungnya ikut sehat juga? Kalau bahasa kerennya itu ada 2. Pertama memang nutrisi medis, artinya nutrisi itu sekarang sudah mengarah kepada kesehatan. Yang kedua adalah apa yang disebut dengan crosstalk antar organ. Jadi bicara antar organ gitu. Organ kita di dalam ini merupakan sebuah sinkronisasi sinkronisasi, komunikasi, harmonisasi yang berkelanjutan dan berjalan terus. Pembicaraan antar organ ini itu bermula dari, kalau bicara tentang nutrisi tadi, tentunya tergantung dari asupan kita. Dulu kita mengenal apa yang disebut dengan 4 sehat 5 sempurna, begitu kan? Itu sudah sangat baik sekali. Tetapi ada yang disebut dengan kondisi bahwa kalau dia sudah masuk ke dalam perut, mau diapain gitu ya? Sudah seimbang, sudah baik, sudah bagus segala macam. Ya, organ di dalam tubuh kita juga, terutama organ pencernaan, itu juga harus kita perbaiki dan kita pertahankan keseimbangannya sehingga menjadi sebuah sinyal yang sangat berhubungan dengan berbagai macam organ, mulai dari ujung rambut, dari kepala, dari otak sampai jantung, paru, semuanya itu berkelanjutan seperti itu. Jangan lupa bahwa penyakit-penyakit yang kita sebutkan tadi, penyakit jantung itu kadang-kadang karena tidak diketahui, padahal itu dasarnya sudah ada, itu berkelanjutan akibat proses yang lama. Kemungkinan bisa seperti itu ya. Saya tertarik terutama dari asupannya dok ya. Artinya asupan yang apa yang kita masukkan dan dicerna di dalam pencernaan kita itu menjadi tidak balance ya mungkin ya.
Ya. Keseimbangan itu awalnya Bisa dari saja, situ ya. dulu ya. Bisa dari situ. Karena kan semua penyakit katanya orang pakar ya, pakar kuliner, makanan itu bisa jadi penyakit atau bisa jadi gizi yang kita makan ini, ya. Kalau makanya ini bagaimana menyeimbangkan sistem pencernaan kita, Dok, agar kita ini juga bisa mensuplai kesehatan jantung dengan baik. Kalau kita berbicara tentang keseimbangan dalam posisi untuk metabolisme tubuh dan khususnya untuk nutrisi, maka itu tadi patokan 4 sehat 5 sempurna itu udah bagus itu. Artinya kita jangan mengganggu gugat kondisi daripada saluran pencernaan kita. Kadang-kadang kita ini suka latah, misalnya konsumsi bahan-bahan pengawet dan sebagainya begitu, sehingga kita ketahui bahwa kalau kita kembali kepada keseimbangan di dalam saluran cerna seperti yang ditujukan oleh yang menjadi pertanyaan dari Mas Bimo tadi, bahwa di dalam saluran cerna itu sebenarnya ada yang disebut dengan biota usus begitu ya. Biota saluran cerna yang itu mudah sekali terganggukan untuk terjadi ketidakseimbangan, dan itu juga yang dikatakan oleh Dr. Rukma tadi bahwa mudah sekali dia menjadi menjadi mengganggu sistem yang lain, terutama sistem jantung dan pembuluh darah. Karena tidak ada satupun organ yang tidak ada pembuluh darahnya, dan itu yang menjadi perhatian kita. Dan itu awalnya mungkin sudah mulai terdeteksi pada saat awal-awal atau pada saat masa kerja di mana yang bersangkutan bekerja seperti tadi misalnya, kalau dia di kapal tidak pernah olahraga, jadi semuanya jadi makan apa yang ditemukan begitu kan? Karena tidak bisa kita membuat seperti itu. Nah, hal yang seperti itu yang perlu kita perhatikan, dan juga itu perlu diperhatikan oleh masyarakat secara luas. Saya kira seperti itu. Sekarang dengan kondisi zaman sekarang yang makanan terlalu banyak variasinya ya, ada micin, ada makanan yang aneh-aneh gitu ya, taichan atau apa. Anak saya itu suka makannya yang aneh-aneh gitu. Kalau makan jadul-jadul tidak mau. Maunya yang rada-rada modern, janjane ya podo wae ya. Tapi kelihatannya terlalu banyaknya zat kimia yang masuk dalam makanan kita atau hal-hal patogen masuk yang kita makan, Dok. Apa yang mesti kita lakukan, Dok? Apakah kita merubah zaman juga tidak mampu, tapi asupan apa yang perlu kita seimbangkan agar kita mampu menghadapi patogenesis yang ada di usus ini? Ada baiknya kalau kita kembalikan lagi ke arah keseimbangan, dan kalau itu memang sulit untuk kita lakukan, beri asupan. Beri asupan tambahan. Saya kira seperti itu. Mau tidak mau ya pilihannya seperti itu ya. Nah, saya rasa ini pengaruhnya organ apa yang paling vital, Dok, selain untuk mempengaruhi jantung? Organ pertama yang sangat mempengaruhi jantung. Pembuluh darah. Pembuluh darah. Iya, jantung itu kan pompa. Tetapi jantung itu sendiri membutuhkan asupan makan dari pembuluh darah. Dari pembuluh darah. Jadi artinya proses di pembuluh darah ini yang harus dioptimalkan ya, sehingga menjadi lebih kuat lagi jantung kita. Luar biasa, Dr. Libri. Terima kasih. Ini masih banyak nih sesi berikutnya. Pemirsa Salam Sehat Indonesia, kita akan kupas lagi, diskusi rame-rame bagaimana kita pola hidup yang sehat, yang sebetulnya sangat diharapkan oleh masyarakat terkait informasi dari kejadian yang meningkat tentang sudden cardiac death ya. Kita lanjutkan setelah yang satu ini. Mengawali aktivitas hari Anda, kami hadirkan bincang seputar dunia kesehatan bersama dengan dokter-dokter ahli di bidangnya. Kista itu sendiri bisa menyebabkan yang pertama itu tadi ya, batuk, pilek ringan. Jadi dengan Update Sehat Pagi, Senin hingga Jumat pukul 6 waktu Indonesia Barat di Jawa Pos TV. Di bawah langit Nusantara, jutaan asa kian menyala. Memercik semangat yang berpijar di dalam setiap jiwa.
Bersama nyalakan api harapan untuk menaklukkan setiap tantangan. Berpadu suarakan gelora dalam prestasi yang diciptakan. Serentak wujudkan kemenangan dari angan yang diimpikan. Dengan mempertahankan keutuhan, bangsa ini akan terus melangkah ke depan. Lebih erat dan selaras untuk bersama wujudkan nyala persatuan. Dirgahayu Indonesia. Gudang Garam. Update Makan Wena hadir menemani sore Anda dengan ragam menu pilihan yang bisa menjadi referensi jelajah pengalaman kuliner Anda. Temani host kita Juno Haha. Update Makan Wena setiap hari pukul 15.30 waktu Indonesia Barat hanya di Jawa Pos TV. Saksikan terus Update Makan Wena. Lola. Baik, salam sehat Indonesia, kita hadir kembali pemirsa Jawa Pos TV, Rumah Sakit Pusat Angkatan Laut Dr. Ramlan Surabaya. Di pagi hari ini, bagi yang tadi tidak mengikuti baru gabung, kita berbincang tentang masalah sudden death atau kematian mendadak atau sudden cardiac death ya, yang terjadi sangat meningkat belakangan ini, tidak memandang usia. Kembali ke Bapak Kepala Dinas Kesehatan Angkatan Laut, Dr. Adang. Kita sudah tadi bincang-bincang lama, Pak. Tapi sebetulnya bagaimana kebijakan dari Dinas Kesehatan Angkatan Laut untuk menekan atau fasilitas apa yang digunakan untuk menekan adanya satu kejadian kematian mendadak ini di prajurit atau di masyarakat secara umum? Baik, terima kasih Mas Bimo. Sebetulnya pemimpin TNI Angkatan Laut sudah menyiapkan semuanya. Memang tidak merata di semua daerah, namun pada prinsipnya sarana untuk itu sudah disiapkan. Yang pertama tadi saya sampaikan di depan bahwa ada URIKES rutin namanya, uji pemeriksaan kesehatan rutin. Itu memang hak prajurit, tetapi lebih jauh lagi karena tujuan kita memberikan sarana itu agar prajurit senantiasa siap sedia dalam sisi kesehatan untuk melaksanakan tugasnya. Sehingga itu menjadi semacam kewajiban bagi yang bersangkutan. Pimpinan harus memberikan perintah. Perintah ya. Berarti prajurit yang tidak melaksanakan URIKES, tidak melaksanakan perintah, itu bisa insubordinasi gitu. Pecat gitu ya. Nah begitu lah. Langsung pecat ya. Nah, kan harus keras. Dulu zaman kita muda, zaman dulu pernah muda. Jadi salah satu untuk men-trigger agar anggota mau URIKES, kalau kamu mau cuti, URIKES dulu. Ya. Salah satunya seperti itu. Masih jalan itu. Tidak tahu sampai sekarang apa. Masih jalan itu. Masih jalan. Itu mungkin kalau itu diterapkan konsisten, orang yang mau cuti pun, kecuali yang cuti mendadak ya, karena ada hal yang lain. Kalau mau cuti harus URIKES. Ya, betul. Ada yang dikasih duit nggak Pak? Kalau mau URIKES tak kasih 1 juta. Kalau punya uang nggak apa-apa. Kemudian yang kedua begini, karena tadi terkait dengan faktor risiko tadi, Dr. Lili dan Dr. menyampaikan. Prajurit kita pun juga sudah menyadari, hanya yang tidak mereka sadari, yang bukan tidak sadari ya, kadang-kadang tidak konsisten dengan kesadaran itu adalah mereka tidak memahami bahwa nyepelek itu ya. Itu proses gitu. Proses itu butuh waktu. Sehingga untuk sehat itu lihat YouTube, minum ini, obat ini, sedang dicoba. Padahal bukan itu. Jadi tadi mengatur pola hidup, jadi mengatur faktor risiko ya, mengendalikan faktor risiko dan URIKES itu memitigasi kemungkinan saya ada gula, ada ini. Ya, cobalah yang keluhannya itu atau temuan sakitnya itu tidak ditindaklanjuti. URIKES-nya itu termasuk ngecek jantung kita juga. Ngecek ya, semua level. Nah, jadi gini juga, memang ada screeningnya karena pemeriksaan itu pemeriksaan yang perlu alat yang lebih canggih, lebih mahal, sehingga ada tahapan-tahapan lah gitu. Namun untuk saat ini karena tadi banyak ada kejadian seperti itu yang kita duga ke arah sudden cardiac death, makanya untuk level-level tertentu sekarang sudah kita coba untuk menggali lebih jauh lagi kemungkinan risiko adanya gangguan penyakit jantung dengan pemeriksaan jantung dengan
scanning dengan mesin kardiak yang sudah kita laksanakan. Nanti kalau itu ada curiga lagi mungkin nanti baru ke lebih dalam kateterisasi jantung dan Iya. Ini di RSPAL sendiri ada. Sebenarnya TNI Angkatan Laut, Dinas Kesehatan TNI Angkatan Laut sudah melakukan satu screening pada saat uji pemeriksaan kesehatan dengan dari yang paling dasar itu adalah dari rekaman jantung di saat istirahat, rekaman jantung saat beraktivitas, sampai ada suatu CT kardiak atau CT scanning tadi yang dikatakan, sampai yang terakhir gold standarnya kateterisasi jantung. Nah ini semua ini kan melalui satu proses. Nah mereka yang punya faktor resiko kadang-kadang yang tidak diwaspadai oleh prajurit dan siapapun yang ada, sudah ada catatan. Sudah ada catatan misalnya ini gula Anda sudah mulai meningkat. Nah gula kan merupakan satu faktor resiko. Berat badan yang awalnya masih prajurit, waduh masih sick pack, nanti sudah berikutnya sudah menjadi one pack. Sudah jadi one pack, dan mereka tidak waspada. Mereka itu adalah faktor risiko di mana obesitas itu sudah dikatakan bahwa itu akan merusak semua metabolisme tubuh, walaupun tanpa keluhan pun, misalnya. Atau mungkin misalnya mereka pada saat beraktivitas mereka sudah ada keluhan, tapi misalnya orang yang tidak pernah mengeluh tiba-tiba sekarang dia lari 12 menit dia mampu sampai 3 kilo lah anggap gitu ya. Mungkin kan masih hebat-hebatnya dia. Sekarang lari 1 kilo, 12 menit cuma 1 kilo. Ini kan suatu hal yang harus diwaspadai. Nah seperti itu harus mereka mengenal. Yang tadi saya katakan. Kalau mereka mengenal ya lakukan pemeriksaan. Minimal mereka melakukan urikes dulu, uji pemeriksaan kesehatan ini. Nah di situ nanti pasti akan di screening. Nah tadi sudah dikatakan oleh Kepala Dinas, nah screening ini akan lebih ditingkatkan. Apa pemeriksaan berikutnya yang untuk mengetahui? Nah, dengan demikian secara holistik kita mengetahui orang ini. Nah, ini rata-rata tidak dikerjakan. Ada alat baru mungkin di RSPAL Dr. Ramelan tentang screening ini? Ya, ada. Jadi seperti misalnya kita dari teknik kateterisasi jantung yang terbaru sekarang ini kita ada semacam kamera. Kamera yang dimasukkan di dalam pembuluh darah yang kita sebut dengan intravascular ultrasound. Itu kita bisa mendeteksi plak yang ada, misalnya dengan kateterisasi jantung itu kita hanya melihat kasat mata. Dengan kamera ini kita bisa lebih detail berapa sumbatan yang ada. Mungkin saya pernah temukan satu kasus secara kasat mata mungkin hanya 20-30%, tapi dengan iFuse ini kita bisa menemukan sampai 90%. Oh, tingkat akurasi ya, itu yang kita kamera ini tadi ya. Sehingga dengan demikian deteksi daripada penyakit jantung lebih awal ya. Jadi dimasukkan di mana, Dok? Di dalam pembuluh darah. Pembuluh darah langsung ke intravaskuler di dalam pembuluh jantung darah. Ya. iFuse. Wah, luar biasa. Ini sudah ada, sudah diterapkan di RSPAL. Sudah kami terapkan. Luar biasa. Mudah-mudahan ini membawa manfaat yang banyak ya untuk masyarakat kita ya. Saya mudah-mudahan urikesnya juga dilakukan tanggal muda aja, Dok. Kalau tanggal tua itu mesti detak jantungnya lebih gitu ya. Gampang emosi juga. Gampang emosi. Tagihan kredit muncul tanggal tua. Jadi urikes saran nanti di tanggal muda habis gajian itu mesti senang, Dok. Sehat semua kan habis gajian. Makanya enak habis itu. Luar biasa. Ini ada satu tambahan mungkin tips dari Dr. Libri, katanya tadi mau menyampaikan sesuatu nih. Saya kira menindaklanjutin tadi, memang menurut saya apa yang sudah dikerjakan dari urikes itu baliknya ke kita. Kenapa saya katakan begitu? Deteksi sedikit saja kenaikan daripada misalnya profil lemak ataupun kadar gula darah atau terjadi peningkatan, sudah ada catatan sebenarnya itu kadis dari urikes, dan itu biasanya dibawakan ke polimetabolik kan, dan ke polimetabolik dan endokrin. Jadi menurut saya memang itu sudah jalan, tinggal lagi bagaimana keinginan daripada kemauan daripada orang itu sendiri ya, dan kepada masyarakat juga saya pikir bahwa screening itu harus dilakukan secara berkala ya. Oke. Luar biasa, terima kasih Dr. Libri. Pemirsa Salam Sehat Indonesia, nggak terasa juga kita memasuki tahap yang harus kita jeda sebentar sebelum kita nanti penutup. Beliau-beliau akan memberikan take a message untuk kita semua.
Kita break sebentar untuk yang satu ini. Miliaran bakteri baik pada Pro M1 telah membantu ratusan ribu masyarakat Indonesia dalam menyelesaikan masalah MAH, GERD, sembelit, diare, diabetes, darah tinggi, hingga autoimun. Pro M1 sudah teruji klinis dan juga banyak dikonsumsi oleh praktisi kesehatan dan juga dokter spesialis. Berikut testimoni tim bakteri baik dari seluruh Indonesia. Dapatkan Pro M1 di marketplace kesayangan Anda. Saksikan Automadness, program acara yang menghadirkan informasi seputar dunia otomotif di Indonesia. And this is Automadness. Diajarin mapping dulu ya, lebih pede. Misalnya biar fight yang terus berkembang ya, dan semakin ramai mereka bisa terjun ke dunia balap. Automadness hanya di Jawa Pos TV. Automadness, your automotive and lifestyle TV show in Indonesia. Sehatkan lambung dan ususmu dengan Pro M1. Pro M1 mengandung 7 jenis bakteri baik dan juga per milinya mengandung miliaran bakteri baik. Pro M1 menggunakan teknologi dari Jepang dan juga diproduksi di Indonesia. Pro M1 sudah teruji klinis dan juga banyak dikonsumsi oleh praktisi kesehatan dan juga dokter spesialis. 100% berbahan alami, bebas dairy dan bebas gula, jadi tidak ada efek samping. Bisa dikonsumsi segala usia, baik bumil dan juga busui. Bisa kalian dapatkan di marketplace kesayangan Anda. Baik pemirsa, salam sehat Indonesia. Kita memasuki sesi terakhir. Tidak terasa hampir 1 jam ya kita diskusi ini. Sesi terakhir ini dimanfaatkan betul oleh pemirsa untuk mendengarkan apa sih message dari para ahli yang sudah kumpul pagi hari ini. Saya awali dari Dr. Libriansyah, penyakit dalam, spesialis, untuk mengawalinya ke pemirsa Jawa Pos TV. Monggo. Terima kasih Mas Bimo. Pemirsa, kalau kita melihat dari apa yang sudah kita ceritakan, jadi kita lebih baik kembali ke arah hulu begitu ya, tidak ke arah hilir. Kalau sudah sudden death begitu, jadi bukan hanya pasiennya yang meninggal secara mendadak, tetapi dokter dan keluarga serta lingkungan juga jadi kaget, jadi sudden ya, terkejut begitu ya, mendadak begitu. Jadi saya menyingkatnya menjadi aktivitas yang mudah sekali untuk diingat, yaitu berdoa. Jadi berdoa ini adalah singkatan, bukan death on arrival, bukan kematian, tiba sudah saat mati, bukan, tetapi berdoa itu dari kata D, pertama bahwa kita harus berdiet yang benar. Jadi D-nya itu diet yang benar. Ya. Diet itu jangan diartikan bahwa dikurangin makan, tidak. Tetapi apa yang disebut dengan keseimbangan tadi. O-nya adalah, kalaupun harus diberi kekurangan asupan, maka haruslah menggunakan O, itu asupan itu obat, O itu obat yang tepat. Jangan sembarangan, jangan nanti sebentar dengar YouTube udah obat lah itu, ya, termasuk kondisi yang lain. Kemudian yang ketiga, A-nya adalah beraktivitas yang sesuai. Jangan memaksa. Mungkin pada saat masih muda, kita bisa, tadi diceritakan oleh Dr. Rukma tadi, 3-4 kilo dia masih bisa lari gitu ya. Tapi kalau sudah tua, apalagi kalau sudah dengkulnya sudah tidak enak itu, ya janganlah kita, gitu ya janganlah kita lantas lari atau iya janganlah begitu. Jadi kita sesuaikan saja, beraktivitas yang sesuai. Saya kira dengan kondisi yang seperti itu, maka mudah-mudahan tingkat kesehatan kita akan membaik dan kita terhindar dari kekagetan terhadap kematian tadi. Oke, terima kasih Dr. Libri, luar biasa saran pada kita semua. Dr. Rukma, mungkin ada sesuatu. Terima kasih Mas Bimo. Jadi ada 2 intinya. Yang pertama bersifat preventif dan yang kedua bersifat kuratif atau mengobati. Preventif yang dimaksud di sini adalah kita harus mengenal diri kita. Tadi sejak awal saya sudah bilang, segala sesuatu yang tidak pernah kita rasakan, kemudian kita rasakan, terutama saat beraktivitas,
Itu artinya, contoh tadi, yang tadi saya bilang lari 4 kilo jadi 1 kilo. Itu kan berarti ada suatu perbedaan, limitasi, ada keterbatasan aktivitas. Ketika kita melakukan satu aktivitas, ada keterbatasan. Ini kenali sejak dini. Karena itu adalah suatu tanda dini kita terkena penyakit jantung. Nah, kalau kita sudah mengalami seperti itu, dilakukan uji pemeriksaan kesehatan atau check up mungkinlah kalau untuk para pemirsa ya, dan kita sudah ada centangnya, itu kan berarti kita sudah harus yang kedua, message yang kedua itu kuratif, ya berobatlah. Kalau kita sudah tahu diri kita seperti ini, dilakukan check up kesehatan, kita juga mengalami suatu kelainan, jangan dibiarkan. Demikian pun kalau kita sudah terkena penyakit jantung, seperti misalnya pasien-pasien saya dilakukan pemasangan ring. Ring bukan akhir dari segala-galanya, tapi ring itu adalah awal dari segala-galanya. Kita mengenal dong, kita sekarang sudah ada keterbatasan, bukan arti terbatas fisiknya. Bebas orang pasangan itu, orang beraktivitas apapun bisa, tapi harus tahu diri. Berarti kita sudah ada kerusakan di dalam pembuluh darah. Sehingga dari dua hal ini, saya mengharapkan kita terhindar dari apa yang kita namakan sudden cardiac death. Oke, luar biasa. Terima kasih Dr. Rukma atas tipsnya. Terakhir, pungkasan dari Kepala Dinas Kesehatan Angkatan Laut. Terima kasih Mas Bimo. Siap. Kalau tadi Mas Libri dan Dr. Rukma sudah bicara tentang teknis, taktis. Saya mungkin levelnya strategis ya, tapi bukan filosofis. Saya tidak masuk ke sana. Jadi hal yang sering luput, yang jarang kita syukuri adalah kesehatan. Kesehatan adalah salah satu yang bentuk yang kadang-kadang jarang kita syukuri. Ketika kesehatan sudah dicabut, baru kita, ternyata kesehatan itu salah satu anugerah Allah. Jadi saya kira bagaimana cara mensyukurinya ya, tadi sudah disampaikan panjang lebar oleh para narasumber, pola hidup sehat, jaga kesehatan dan mungkin dengan menjaga tadi asupan ya dan lain-lain sebagainya. Kemudian yang penutup dari saya bahwa kesehatan itu memang bukan segala-galanya. Mungkin orang kesehatan sudah paham semua. Kesehatan bukan segala-galanya, namun tanpa kesehatan segala sesuatu tidak bisa berarti apa-apa. Mantap gitu ya. Jadi kesehatan bukan segalanya, tetapi tanpa kesehatan segala sesuatu bisa tidak berarti apa-apa. Bapak punya mobil tapi sakit nggak bisa. Punya rumah besar, punya uang banyak, tapi sakit buat apa? Betul. Tinggal. Oke, terima kasih. Terima kasih. Luar biasa. Ini filosofi penutup yang cespleng gitu ya. Tadi. Kesehatan bukanlah segala-galanya, tapi tanpa kesehatan segala-galanya nggak ada artinya ya. Waduh, milih mana nih kalau suruh pilih dia? Sehat. Milih sehat akhirnya. Dan punya apa? Punya apa? Dan punya segalanya ya. Alhamdulillah. Luar biasa pemirsa, salam sehat Indonesia, Jawa Post TV yang saya banggakan. Pagi ini kita mendapatkan inspirasi yang sangat banyak dari para narasumber kita, Dr. Adan, Dr. Rukma, Dr. Libri, yang akhirnya mencerahkan kita bahwa kematian itu memang takdir, tetapi ikhtiar kita untuk merubah takdir, untuk memperpanjang takdir, untuk mengupayakan agar kita tidak mati mendadak. Matinya sudah persiapan ya. Jadi persiapan warisan sudah siap, anak-anak sudah siap, itu sudah tertata semua dengan baik itu. Jadi jangan kena dadakan ya. Mati mendadak semuanya nggak siap, kaget semua. Baik, itu yang akan kita dapat pagi ini. Mudah-mudahan dalam rangka bulan Agustus, bulan perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia ke-79 dan ulang tahun RSPAL yang ke-74, kita mendapatkan inspirasi pagi hari ini, semangat perjuangan untuk terus mengisi kemerdekaan dengan kesehatan yang lebih optimal. Kita jumpa lagi untuk periode Salam Sehat ke depan dalam Salam Sehat Indonesia. Salam Sehat Indonesia. RSPAL Jaya terus maju, jaga mutu.